Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga pada hari ini sehat walafiat. Amin. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di mata kuliah Hukum Adat dosen pengampu Pak Muhammad Abbas, SH.MH. Dalam hal ini, izinkan kami menyampaikan terkait tugas hukum adat. Ya, ini kami mengambil dari adat Tanah Toraja. Baiklah, kami sebelum melanjutkan presentasi berikutnya, saya akan menyampaikan terkait dengan sesi acara. Pertama, perkenalan kelompok. Kedua, video selayang pandang terkait hukum adat Tanah Toraja. Ketiga, penyampaian materi. Keempat, kesimpulan dan penutup. 5, tanya jawab. Baik, tidak berlama-lama, mari kita lihat video berikut ini. Terima kasih. Hai, kami dari kelompok 11. Kali ini kami akan mempresentasikan hukum adat Toraja yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua Adat UBP Karawang, Bapak Muhammad Abbas, SH.MH. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Halo, saya Sutrisno dari HK21D. Semangat. Hai, perkenalkan nama saya Primawan Junior Sanu dari HK21D. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alek Antonius dari HK21. Halo, saya Piki Siregar dari HK21D. Mantap. Sebelum kita membacakan materi selanjutnya, mari kita saksikan video selayang pandang terkait adat di Tanah Toraja. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh moderator. Saya akan membahas tentang masyarakat suku Toraja. Diceritakan bahwa nama Toraja mulanya diberikan oleh suku Bugis, Sidendereng, dan Luwu. Orang Sidendereng menamakan penduduk daerah ini dengan sebutan Toriaja, yang mengandung arti orang yang berdiam di negeri atas atau pegunungan. Lama-kelamaan penyebutan kata Toraja berubah menjadi Toraja. Mata pencarian penduduk di Kabupaten Tanah Toraja pada umumnya adalah bertani dan beternak. Adat istiadat suku Toraja. Adat istiadat kebiasaan yang telah diikuti masyarakat Toraja masih banyak yang menganut kepercayaan yang disebut Aluk Tudolo. Istilah tersebut berasal dari kata aluk yang berarti agama, aturan, dan tudolo yang berarti nenek
Jadi Aluk Tulo berarti agama, aturan dari leluhur. Menurut penganutnya, agama tersebut diturunkan oleh Puang Matua atau Sang Pencipta kepada leluhur pertama, yaitu Datu Lauku. Oleh karena itu, masyarakat adat di sana harus menyembah, memuja, dan memuliakan Puang Matua atau Sang Pencipta. Di dalam kepercayaan Aluk Tudolo dikenal adanya 3 deata, yaitu Deata Langi, Sang Pemelihara Langit yang menguasai seluruh isi langit dan Cakrawala. Deata Kapandangana, Sang Pemelihara Bumi yang menguasai semua yang ada di bumi. Deata Tanggugana Padang, Sang Pemelihara Tanah yang menguasai isi bumi. Kepercayaan masyarakat Toraja terhadap alam semesta. Mereka memandang alam semesta terdiri atas 3 unsur, yaitu langit, surga, lino atau padang bumi, dan Deata Tukengkok Puang. Bagi masyarakat Toraja, arah mata angin bagian utara Ulama Langi, bagian timur Mata Alo, bagian barat Mata Matampu, bagian selatan Pulau Nalangi. Dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Hal itu berkaitan dengan kepercayaan yang mereka anut. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan tentang tradisi pernikahan. Untuk mengadakan perkawinan perlu restu atau izin orang tua dahulu. Bila peraturan tersebut dilanggar, maka si laki-laki atau si perempuan itu diasingkan atau tak diakui lagi sebagai anak oleh orang tuanya. Bila mana permintaannya diterima baik, lalu keluarga laki-laki tersebut mengirim utusan, yaitu orang-orang yang dipercayai. Dengan segala keperluan, upacara adat seperti sirih tersebut diterima baik, maka dilanjutkan dengan upacara perkawinan. Pada waktu melamar, ada disebut tentang ganti kerugian, dan ini diucapkan juga pada waktu upacara peresmian perkawinan. Hal ini tergantung dari derajat orang yang kawin. Pembayaran kerugian atau hukum denda atau kapa dibayar pada waktu bercerai sebagai hukuman bagi yang bersalah. Dalam hal ini, si laki-laki harus membayar mas kawin yang terdiri dari yang pertama, untuk perempuan golongan Puang, 1-12 ekor kerbau. Yang kedua, untuk perempuan golongan Tumakaka, 1-3 ekor kerbau. Ketiga, untuk perempuan golongan Hamba, 1 ekor kerbau. Jikalau kita memperhatikan proses dan pelaksanaan perkawinan yang dinamakan Rampana Kapa, itu di tanah Toraja, yang dilakukan menurut adat Toraja, maka tampak perbedaan antara proses perkawinan di daerah lain, karena yang dilakukan atau yang menghadapi serta mensyahkan perkawinan di tanah Toraja bukanlah penghulu agama, tetapi dilakukan oleh pemerintah adat dinamakan adat. Namun sebenarnya perkawinan itu diasuh atau diatur oleh aturan-aturan yang bersumber dari ajaran Aluk Tudolo yang dinamakan Aluk Rampana Kapa. Rampana Kapa adalah upacara perkawinan secara adat. Ada di tanah Toraja yang dilaksanakan oleh orang-orang tua tempo dulu dengan memenuhi persyaratan antara lain, yaitu pihak laki-laki wajib menyerahkan mas kawin berupa keleke dan pangan. Dalam suatu perkawinan di tanah Toraja tidak diadakan kurban persembahan dan sajian persembahan seperti dalam menyelamati peristiwa-peristiwa lain, umpamanya pembangunan rumah, menyelamati keadaan tanaman dan hewan ternak dan kelahiran manusia. Pembagian harta warisan. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris harus dibuat sumbernya apakah merupakan harta asal, harta bawaan, ataukah harta pencarian bersama. Jika pewaris memiliki bermacam-macam harta warisan, menurut sumbernya yang telah dikemukakan di atas, maka terlebih dahulu dipisahkan antara harta asal dan harta bawaan serta pencarian bersama. Dalam hukum adat Toraja, pembagian warisan dikelompokkan dalam 2 bagian. Warisan semasa orang tua masih hidup disebut bagi, dan pembagian warisan sesudah meninggal yaitu patala. Bagi yaitu sebagian harta orang tua dibagi secara merata kepada anak-anaknya. Pada saat orang tua masih hidup, sedangkan harta yang belum dibagi orang tua akan diperoleh anak-anaknya melalui patala pada saat dia meninggal dunia.
Istilah patalang pembagian harta warisan berdasarkan pengorbanan kepada orang tua pada saat dia meninggal dunia. Terima kasih. Sistem kewarisan di Kecamatan Sesean dikenal dengan dua cara, yaitu bagi dan patalang. Bagi yaitu pemberian orang tua pada saat dia masih kuat. Cara pembagiannya setengah dari harta orang tua dibagikan kepada anak-anaknya dan dihadiri oleh penguasa adat sebagai saksi dalam hal pembagian warisan itu. Sedangkan patalang didapatkan melalui pengorbanan upacara kematian kepada pewaris. Apabila pewaris sudah tiada, posisi dari pewaris digantikan anak laki-laki yang sulung, di mana anak laki-laki yang bertanggung jawab kepada saudara-saudaranya, serta diangkat sebagai orang tua dari saudara-saudaranya. Ahli waris mempunyai kedudukan yang sama pula, melainkan pembagian dilaksanakan melalui suatu musyawarah di antara sesama ahli waris dengan memperhatikan wujud barang yang ditinggalkan. Dalam pembagian warisan, masing-masing pihak menerima harta warisan disesuaikan dengan haknya masing-masing. Pembagian warisan yang diterima seorang ahli waris tidak sama satu dengan yang lainnya, tetapi disesuaikan dengan pantunu atau pengorbanannya, yaitu banyaknya kerbau dan babi yang dikorbankan. Selanjutnya, hal ini disebabkan karena dalam pembagian warisan didasarkan pada besar kecilnya pengorbanan yang telah diberikan oleh masing-masing ahli waris dalam upacara rambu solo pewarisnya. Baik, saya akan membacakan slide selanjutnya terkait dengan kesimpulan. Kesimpulannya adalah pertama, masyarakat Tanah Toraja memuliakan adat perkawinan karena menganggapnya sebagai bentuk kebudayaan. Sebagaimana suku bangsa lainnya di Indonesia, proses pelaksanaan Rampana Kapa ini berbeda dengan proses perkawinan di daerah lain. Karena yang mengesahkan perkawinan di Tanah Toraja bukan penghulu agama, melainkan pemerintah adat yang dinamakan ADA, di mana perkawinan ini hanya bisa disahkan menurut hukum adat, tidak disahkan menurut agama dan hukum negara, dan tidak memiliki akta perkawinan. Tentunya hal ini mempengaruhi anak dan memperoleh akta kelahiran. Menurut adat Tanah Toraja, akta tidak penting untuk anak, tetapi yang paling penting adalah melaksanakan kewajiban sebagai anak terhadap orang tua. Kedua, pewaris. Pewaris adalah seorang yang meninggalkan harta warisan, baik laki-laki atau perempuan, yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya. Pewaris dapat mengalihkan warisannya kepada orang lain melalui wasiat. Sekian, terima kasih. Arigatou gozaimasu.